Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami yang beranggotakan Yogi Febri Wibawa dan Teguh Putra Nugraha akan menjelaskan sebuah materi mengenai cache memory. Jadi apa itu cache memory? Cache memory adalah memori berukuran kecil yang sifatnya temporary atau sementara. Walaupun ukuran filenya sangat kecil, namun kecepatannya sangat tinggi. Dalam terminologi hardware, istilah ini biasanya merujuk pada memori berkecepatan tinggi yang menjembatani aliran data antara prosesor dengan memori utama atau RAM, yang biasanya memiliki kecepatan jauh lebih rendah. Penggunaan cache ditujukan untuk meminimalisir terjadinya bottleneck dalam aliran data antara prosesor dan RAM. Sedangkan dalam terminologi software, istilah ini merujuk pada tempat penyimpanan sementara untuk beberapa file yang sering diakses, biasanya diterapkan dalam network. Cache umumnya terbagi menjadi beberapa jenis, seperti L1 cache, L2 cache, dan L3 cache. Fungsi dari cache memory. Cache berfungsi untuk mempercepat akses data pada komputer, karena cache menyimpan data atau informasi yang telah diakses oleh suatu buffer, sehingga meringankan kerja prosesor. Jadi fungsi dari cache memory yaitu mempercepat akses data pada komputer, meringankan kerja prosesor, menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU dan memori utama, dan mempercepat kinerja memori. Cara kerja dari cache memory. Jika prosesor membutuhkan suatu data, pertama-tama dia akan mencarinya pada cache. Jika data ditemukan, prosesor akan langsung membacanya dengan delay yang sangat kecil. Tapi jika data yang dicari tidak ditemukan, prosesor akan mencarinya pada RAM yang kecepatannya lebih rendah. Pada umumnya, cache dapat menyediakan data yang dibutuhkan oleh prosesor sehingga pengaruh kerja RAM yang lambat dapat dikurangi. Dengan cara ini, maka memori bandwidth akan naik dan kerja prosesor menjadi lebih efisien. Selain itu, kapasitas dari memori cache yang semakin besar juga akan meningkatkan kecepatan kerja komputer secara keseluruhan. Tipe-tipe dari cache. Ada dua tipe cache yang biasanya digunakan. Yang pertama, memori cache. Memori cache sering pula disebut dengan RAM cache. Ini adalah sebuah porsi memori yang dibuat dengan kecepatan tinggi static RAM atau SRAM. Tipe cache ini lebih efektif karena hampir semua program dapat mengakses data atau perintah yang sama berulang kali. Itu artinya, semakin banyak informasi yang disimpan di SRAM, maka komputer akan semakin sering menggunakan cache ini ketimbang menggunakan DRAM yang relatif lebih lambat. Yang kedua, disk cache. Tidak jauh berbeda dengan memori cache, disk cache juga berpatokan pada prinsip yang sama. Tetapi alih-alih menggunakan data berkecepatan tinggi SRAM, disk cache justru menggunakan memori konvensional atau disebut dengan dynamic RAM atau DRAM yang relatif lebih lambat. Cara kerjanya yaitu, ketika Anda menjalankan sebuah aplikasi yang membutuhkan data dari disk, pertama-tama aplikasi akan memeriksa ketersediaan datanya di memori buffer. Disk cache mampu memberikan dampak kecepatan yang signifikan terhadap performa aplikasi, sebab mekanisme ini jauh lebih cepat daripada mengambil data dari komponen hard disk. Level dari cache. Cache memori mempunyai 3 level. Anda tentu pernah melihat label L1 cache, L2 cache, atau L3 cache di kotak perangkat komputer Anda atau di paket informasi spesifikasinya. L1 cache adalah sebutan untuk internal cache. Ia menghuni bagian di antara CPU dan DRAM. Cache ini memiliki kecepatan akses paling tinggi. Ukuran memori berkembang mulai dari 8 KB, 64 KB, dan 128 KB. Sedangkan L2 cache adalah external cache yang mempunyai kapasitas lebih besar, yaitu berkisar antara 256 KB sampai dengan 2 MB. Namun soal kecepatan, L2 cache justru lebih lambat ketimbang L1 cache. Yang terakhir, L3 cache yang biasanya terdapat dalam komputer model baru yang mempunyai lebih dari satu unit prosesor, misalnya dual core atau quad core. L3 berfungsi sebagai pengatur data yang diakses dari L2 cache dan masing-masing inti prosesor. Prioritas penyimpanan dan pengambilan data. Dalam mekanisme kerjanya, data yang akan diproses oleh prosesor pertama kali dicari di L1 cache. Bila tidak ada, maka akan diambil dari L2 cache. Kemudian dicari di L3 cache jika datanya ada. Jika tetap tidak ada, maka akan dicari di memori utama. Pengambilan data di L2 cache hanya dilakukan bila di L1 cache tidak ada. Jika isi cache penuh, data yang paling lama akan dibuang dan digantikan oleh data yang baru diproses oleh prosesor.
Proses ini dapat menghemat waktu dalam proses mengakses data yang sama, dibandingkan jika prosesor berulang kali harus mencari data ke memori utama. Secara logika, kapasitas cache memori yang lebih besar dapat membantu memperbaiki kinerja prosesor, setidaknya mempersingkat waktu yang diperlukan dalam proses dalam mengakses data. Sekian materi mengenai cache memori yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.